Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanto Wijauhari, NIM 20181031031154. Di sini saya akan menjelaskan tentang hipotesis penelitian, karakteristik hipotesis penelitian yang benar, dan contohnya di dalam penelitian di bidang game. Nah, di sini saya menjelaskan tentang hipotesis penelitian ini untuk memenuhi tugas proyek game. Sebelum kita lanjut, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian dari hipotesis itu sendiri. Hipotesis menurut Zygmunt merupakan proposisi atau dugaan yang belum terbukti. Nah, hipotesis itu sendiri merupakan sebuah pernyataan yang menjelaskan fenomena dan kemungkinan jawaban atas pertanyaan penelitian. Nah, jadi di sini apabila kita memiliki pertanyaan penelitian, maka itu harus dibuat sesuai dengan hipotesis atau dugaan yang masuk akal dan akurat. Selanjutnya, jawaban sesungguhnya atau jawaban dari hipotesis itu sendiri akan kita dapatkan setelah kita melakukan sebuah penelitian. Adapun tujuan dari hipotesis yang pertama adalah memberikan penjelasan sementara tentang gejala-gejala yang ditemukan atau dugaan-dugaan yang ditemukan saat melakukan penelitian. Yang kedua, memudahkan perluasan pengetahuan dalam bidang tertentu. Yang ketiga, memberikan pernyataan hubungan yang dapat diuji. Nah, di sini maksudnya adalah kita memberikan pernyataan atau memiliki pernyataan yang hasilnya nanti dapat diuji dan dapat dibuktikan menggunakan metode-metode penelitian yang sudah ada. Yang keempat, memberikan arahan dan kerangka penelitian. Nah, di sini hipotesis berperan sebagai pembatas agar pada saat melakukan penelitian, pembahasan atau aspek pembahasannya itu tidak terlalu luas dan membingungkan pembaca. Nah, adapun karakteristik hipotesis yang baik dan benar, di sini saya bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu berkaitan. Nah, hipotesis yang benar dan baik itu harus menyatakan hubungan antar variabel. Nah, jadi antara variabel A dan B harus memiliki hubungan, begitu pula dengan variabel B dan C, dan seterusnya. Yang kedua, fakta. Hipotesis yang baik dan benar itu harus sesuai dengan fakta. Nah, di sini maksudnya adalah hipotesis yang kita buat tidak melenceng atau tidak pembahasannya tidak terlalu jauh dari pembahasan penelitian tersebut. Yang ketiga adalah relevan. Hipotesis yang berhubungan dengan hipotesis yang berhubungan dengan ilmu dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu hipotesis yang kita buat itu harus dapat diuji. Nah, maksudnya di sini adalah hipotesis yang kita buat atau hipotesis yang kita dapatkan itu dapat diuji dengan nalar ataupun dengan alat. Yang kelima, penjelas. Hipotesis yang kita buat itu harus dapat menerangkan hubungan antar fakta-fakta yang ada sebelum kita melakukan penelitian dan jawabannya dapat ditemukan setelah penelitian itu dilakukan. Nah, di sini ada pun jenis-jenis hipotesis yang ada terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah hipotesis deskriptif. Nah, hipotesis deskriptif ini juga biasa dikenal dengan hipotesis variabel tunggal. Maksudnya adalah hipotesis deskriptif ini berisi dugaan sementara dari masalah deskriptif yang berhubungan dengan variabel tunggal atau tidak memiliki variabel lainnya selain variabel itu sendiri. Yang kedua, hipotesis komparatif. Nah, dugaan sementara atau hipotesis dalam jenis ini hanya berisi perbandingan antara dua variabel penelitian, tidak kurang dan tidak lebih. Nah, sedangkan hipotesis asosiatif, hipotesis ini
merupakan dugaan atau jawaban sementara atas hubungan dua variabel atau lebih. Nah, jadi di sini variabel yang digunakan atau variabel hipotesis yang terdapat pada penelitian ini berupa dua variabel atau lebih. Yang terakhir adalah hipotesis statistik. Hipotesis statistik ini merupakan pernyataan matematis tentang populasi yang diteliti. Nah, nantinya variabel-variabel yang akan diteliti itu digambarkan menggunakan rumus matematis. Nah, untuk melakukan pengujian hipotesis, apakah hipotesis itu baik dan benar, layak dan tepat atau akurat, itu harus melalui 5 tahapan. Yang pertama, merumuskan hipotesis. Merumuskan hipotesis ini biasanya kita lakukan sebelum melakukan penelitian atau pada saat perancangan penelitian. Yang kedua, menentukan kriteria pengujian. Nah, di sini apa saja yang diuji, itu apa? Nah, ini ditentukan pada tahap menentukan kriteria pengujian. Yang ketiga, menentukan tingkat signifikansi dan titik kritis. Nah, di sini poin-poin apa saja yang akan diteliti dan dijadikan hipotesis dirumuskan pada tahap ini. Yang keempat itu adalah melakukan pengujian. Nah, di sini adalah kita membuktikan hipotesis kita apakah sudah baik dan benar, itu dibuktikan dengan beberapa teori pengujian yang ada. Nah, yang kelima atau yang terakhir itu adalah mengambil kesimpulan. Nah, dari keseluruhan hipotesis yang kita kumpulkan pada saat penelitian itu kita ambil sebuah kesimpulan untuk menjelaskan atau menyimpulkan agar pembaca lebih paham terkait apa yang kita uji. Nah, adapun di sini contoh penelitian, contoh hipotesis penelitian di bidang game. Di sini saya mengambil dari pengembangan game content model untuk game based learning, pemahaman berlalu lintas, karya Rizka Nur Tantio Sarbini dan kawan-kawan. Nah, di sini dia menggunakan algoritma A*. Dia berpendapat bahwa penggunaan A* itu dapat melakukan pencarian best first dan menemukan rute node awal yang diberikan ke satu simpul tujuan. Dan kemudian A* ini karena cukup fleksibel dan dapat digunakan dalam berbagai konteks seperti algoritma graf pencarian lain, dalam hal ini berpotensi dapat mencari area besar peta. Nah, hal ini dibuktikan dalam kesimpulannya bahwa terdapat kesimpulan penelitian model permainan RPG Bima Sang Petualang dengan model permainan game GCM dengan mekanisme role playing telah berhasil diimplementasikan dengan memenuhi 10 kriteria dalam GCM. Berarti 10 kriteria yang menjadi dugaan awal dalam penelitian ini telah dibuktikan atau telah diselesaikan oleh algoritma A* ini dan lain-lain. Contoh yang kedua ini adalah sebuah tesis atau skripsi dari IAIN Jember. Adapun hipotesis yang terdapat dalam penelitian ini, dia meneliti pengaruh game online terhadap motivasi belajar siswa di SMA Negeri Ambulu. Nah, di sini hipotesis kerja HA Mayor, ada pengaruh game online terhadap motivasi belajar siswa di SMA Negeri Ambulu tahun pelajaran 2015-2016. Hipotesis kerja HA Minor, yang pertama, ada pengaruh game online terhadap motivasi belajar intrinsik siswa di SMA Negeri Ambulu tahun pelajaran 2015-2016. Ada pengaruh game online terhadap motivasi belajar ekstrinsik siswa di SMA Negeri Ambulu tahun pelajaran 2015-2016.
Berdasarkan hipotesis kerja yang diajukan di atas, karena analisis menggunakan statistik, maka hipotesis HA terlebih dahulu dirubah menjadi hipotesis HA0, yaitu sebagai berikut. Nah, HA0-nya ini tidak ada pengaruh game online terhadap motivasi belajar siswa di SMA Negeri Ambulu pelajaran tahun pelajaran 2015-2016. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.